Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur akan menjelaskan tentang modul 2 Data Flow Diagram. Saya Safiur Rohma, NPM 050, dan partner saya Dimas Imanullah, NPM 062. Yang pertama, latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah sistem perancangan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau suatu strategi bisnis. Data flow diagram adalah alat membuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun secara komputerisasi. Pada laporan praktikum ini membahas mengenai sistem informasi persewaan suatu kos-kosan, yang mana kos-kosan ini berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas kosnya. Guna meningkatkan pendapatan dan kualitas kosnya, digunakan pendekatan metode perancangan DFD. Di dalam modul ini menggunakan data yang sebelumnya telah dibuat diagram konteks untuk memodelkan struktur data, hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol melalui aplikasi Power Design. Dengan menentukan entitas dan relasi dalam sistem transaksi persewaan kos serta menjelaskan sistem tersebut secara mendetail. Rumusan masalah dari modul ini yaitu bagaimana menggambarkan DFD dari sistem informasi persewaan kos dengan tujuan pertama, mengetahui entitas dari sebuah studi kasus sistem informasi persewaan kos dalam diagram konteks. Yang kedua, mengetahui hasil output diagram DFD pada masing-masing proses setiap entitas. Dan yang terakhir yaitu mampu menganalisa DFD atau data flow diagram sesuai dengan studi kasus yang diambil. Selanjutnya yaitu ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Yang selanjutnya adalah DFD atau Data Flow Diagram merupakan ilustrasi alur sebuah sistem. Biasanya banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja di bidang sistem informasi. Selanjutnya yaitu ada simbol-simbol data flow diagram. Simbol-simbol data flow diagram yang pertama ada internal entity yang berbentuk kotak, lalu simbol proses seperti pada gambar, simbol data store, simbol data flow yang berbentuk panah, dan simbol input atau output. Selain itu juga ada jenis-jenis data flow diagram. Jenis-jenis data flow diagram yang pertama ada DFD level 0, merupakan sebuah diagram yang terdiri dari sebuah metode yang menjelaskan lingkup sistem secara umum. Yang kedua yaitu ada DFD level 1, merupakan diagram lanjutan dari DFD atau DFD level 0, yang mana prosesnya akan lebih rinci dan lengkap karena proses utama tadi dipecah menjadi beberapa subproses sesuai fungsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada DFD level 2, merupakan diagram alir data yang mana menjadi rincian proses dari DFD level 1, yang tugasnya adalah menguraikan proses-proses yang ada dalam lingkup sistem. Yang terakhir yaitu ada Power Design. Power Design adalah aplikasi yang digunakan untuk membangun atau merancang sebuah basis data melalui IR diagram, merancang sistem melalui data flow diagram atau DFD, serta mampu membuat program aplikasi. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengerjaan dari studi kasus modul ini. Dengan studi kasus,
Seorang pemilik kos-kosan berupaya membangun sistem database untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas kosnya. Alurnya yaitu penyewa akan mendatangi pemilik, kemudian pemilik akan menuju ke penjaga kos untuk mengambil kunci kos. Selanjutnya, setelah mendapat kunci dan menuju ke kamar kosnya, penyewa akan melakukan transaksi dengan pemilik apabila sudah sesuai dengan yang diinginkan. Setiap transaksi akan menghasilkan nota. Berikut ini langkah-langkah pengerjaan data flow diagram atau DFD persediaan kos yang akan dijelaskan oleh partner saya. Bisa, berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Manula, NPM 1902. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan konteks diagram DFD level 0 dan DFD level 1. Pertama-tama dalam membuat konteks diagram, kita menentukan entitas terlebih dahulu. Di sini karena saya sudah membuat entitas sesuai dengan PDM dan CDM yang di modul pertama kemarin, maka saya buat entitas pemilik, penyewa, penjaga kos, pembayaran, dan kos. Dalam membuat entitas ini, kita tinggal klik external entity di data flow diagram, lalu kita taruh ke dalam screen, lalu kita klik misalnya di entity ini, kita klik, lalu kita kasih nama dan kode. Setelah kita kasih nama dan kode, kita klik OK. Semua untuk prosesnya sama untuk entitas kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu setelah itu kita buat proses. Di sini prosesnya berupa sistem informasi kos. Untuk membuat proses kita klik di data flow diagram, lalu kita klik simbol ini, proses, lalu kita buat di dalam screen. Dalam screen ini, misal karena kita sudah buat sistem informasi kos ini, pertama kita klik dulu, lalu kasih nama dan juga kode. Setelah itu kasih implementation, setelah itu klik OK. Lalu untuk flow, aliran flow-nya kita bisa klik flow di data flow diagram, lalu arahkan ke dari external entity ke proses. Misal untuk proses ke eksternal juga bisa. Misalnya saya dari entity penyewa ke sistem informasi kos. Misal saya buat lagi ini. Saya hapus terlebih dahulu. Misalnya saya ingin menyambungkan external entity penyewa dengan sistem informasi kos. Lalu untuk memberi nama, kita klik panah tersebut 2 kali, terus berubah namanya menjadi misal from penyewa. Dengan kondisi from penyewa. Setelah sudah dibuat, untuk proses aliran flow yang lain sama semuanya. Setelah aliran flow dibuat, kita klik proses, lalu klik kanan, lalu klik kanan, lalu kita ke open diagram. Di open diagram ini sudah terbuat DFD level 1. Sebelumnya tidak ada berupa data store ini, kita buat sendiri untuk data store-nya. Karena sudah saya buat di lain kesempatan tadi, maka saya akan menjelaskan tentang pembuatan data store ini. Pertama, kita ke data flow diagram, lalu klik data store. Setelah kita klik data store, kita dapat menyambungkannya dengan proses.
Lalu untuk penyambungan entitas dan prosesnya juga sama seperti DFD level 0, cuman untuk DFD level 1 ini untuk prosesnya dibagi lagi, misal pada entitas penyewa dan entitas pemilik ada proses negosiasi. Lalu di pemilik dan penjaga kos ada proses pelayanan, dan penjaga kos di kos ada proses kos. Lalu ada di entitas kos dan bukti pembayaran ada laporan pembayaran, dan di bukti pembayaran dan penyewa ada proses pembayaran. Di setiap proses selalu ada data store, di mana di data store yang menyimpan database dari proses entitas ke entitas lainnya. Misalnya kita klik di data store penyewa ini, kita sambungkan dengan, kita beri nama, lalu kita sambungkan dengan proses di, misalnya di penyewa dan pemilik, kita proses negosiasi, kita sambungkan dengan file underscore penyewa. Cara pengembangannya dengan menggunakan resource flow di data flow diagram. Lalu setelah membuat DFD level 0 ini, untuk membuat DFD level 1 kita tinggal klik di proses, lalu open diagram. Nah, sebelumnya mungkin kalau Anda buat sendiri, pertama tidak ada proses negosiasi, hanya data store-nya saja. Kita buat kembali prosesnya dengan klik data flow diagram, klik proses, lalu tata dengan sebaik mungkin sehingga bisa dilihat dengan baik. Lalu kita klik proses, kita beri nama dan kodenya. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita sambungkan dengan data store dan juga kita sambungkan dengan entitas dan entitas penyewa dan entitas pemilik untuk data DFD level 1 ini. Untuk membuat DFD level 1 yang lain, kita tinggal klik proses, lalu open diagram juga. Dan untuk DFD level 1 proses yang lain antara entitas juga kita klik proses, klik kanan, lalu open diagram. Prosesnya sama untuk membentuk DFD level 1. Sekian dari penjelasan saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota atau partner saya. Sekian, terima kasih. Mohon. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Ini adalah output program dari sistem informasi persewaan kos yang telah kita buat. Yaitu yang pertama ada bentuk diagram konteks seperti pada gambar, DFD level 0, DFD level 1 dari proses negosiasi, proses pelayanan, proses ketersediaan kos, proses laporan sewa, dan proses pembayaran. Dengan analisa yang pertama, analisa output DFD konteks, yaitu terdiri dari 5 entitas dan 5 alur. Pada entitas penyewa, terdapat form penyewa dan konfirmasi form penyewa. Entitas pemilik, terdapat konfirmasi sewa kos dan kesepakatan sewa. Entitas penjaga kos, terdapat alur informasi penyewa baru dan data konfirmasi kos. Entitas kos, terdapat alur data penghuni kos dan informasi penyewaan kos, sedangkan entitas bukti pembayaran terdapat alur konfirmasi pembayaran dan data ID struk. Sedangkan analisa untuk output DFD level 0 yaitu setelah dikomposisikan, terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu proses penyewa, proses data penghuni, proses ketersediaan kos, proses persewaan, dan proses pembayaran. Pada analisa output DFD level 1, yaitu setelah dikomposisikan ke DFD level 1, terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan lebih rinci, yaitu proses negosiasi, proses pelayanan, proses ketersediaan kos,
proses laporan sewa, dan yang terakhir proses pembayaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari modul ini. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pada permasalahan sistem informasi persewaan kos didapat 5 entitas, yaitu penyewa, pemilik, penjaga kos, kos, dan bukti pembayaran, di mana semua entitas tersebut memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Yang kedua, setelah dikomposisikan akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi persewaan kos yang disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses. Setelah dikomposisikan akan terbentuk proses yang lebih rinci dari sistem informasi pelayanan persewaan kos yaitu DFD level 1. Yang ketiga yaitu dari hasil output modul 2 ini dihasilkan diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1, di mana diagram konteks pada sistem informasi persewaan kos berisikan hubungan timbal balik di mana terdapat 5 entitas yang terdiri dari 5 alur. Adapun saran untuk modul ini, yaitu sebaiknya seluruh praktikan ikut mempraktikkan cara membuat database saat praktikum. Sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software Power Design sebelum dilakukan praktikum. Yang terakhir, sebaiknya praktikan memastikan aplikasi yang dimiliki sama dengan versi yang dipakai di laboratorium agar mempermudah praktikum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.